Halo. Halo, ini Ya, janjian lagi kita ketemunya gelap-gelap lagi nih. Hitam-hitam kita ya hari ini. Selamat siang bukan siang, nggak bisa. Kita salam aja ya, salam sehat aja. Karena nggak tahu kan yang nonton pagi, siang, malam gitu ya. ya, bisa kapan Ketemu aja. lagi kita ya di ngobrol Sabtu siang kali ini ya. Kita bahas neurodiversity, bener nggak ya? Gitu kan ya, Ya, spellingnya ya. Menarik sekali ya, sudah banyak juga yang sudah di-post juga ya di halaman WeChat tentang keberagaman bukan hanya suku gitu ya, baju, enggak ini kali ini kita nggak beragam ya, kita malah ini nggak nggak beragam. janjian loh ya beragam apapun, termasuk juga keberagaman secara neuro gitu ya. Nah itu kita mau bahas dulu kan sebelum ngomongin beragam berarti kita ngomongin yang normal dulu kali ya Kak ya. Jadi yang Hmm. normal itu definisinya apa dulu nih Kak? Ya, normal itu kan sebenarnya katanya dari norm gitu. Jadi ada norma, ada apa ya, ada standar lah. Sebagian besar orang seperti apa, mayoritas orang seperti apa, dan kemudian juga itu sebenarnya kesepakatan manusia gitu. Jadi itu bukan satu hal yang terberi gitu, misalnya secara biologis. Eh, kita ambil contohnya misalnya ya apa uh, contohnya inilah suku gitu. Suku di Indonesia ya, umumnya apa sih, mayoritas apa sih? Nah itu kan nggak terberikan suku itu. Kita nggak lahir tiba-tiba kamu adalah apa terlahir jadi orang Batak, enggak, kamu lahir di keluarga Batak seperti itu. Dan itu nantinya Hmm. apa normalnya di keluarga Batak seperti apa itu adalah kesepakatan dari orang-orang yang ada di kelompok itu. Nah, dari situlah muncul kata normal. Jadi normal itu sebenarnya adalah sebagian besar orang seperti apa dan itu kesepakatan orang-orang di kelompok itu seperti apa gitu ya. Jadi itu tidak terberi, sekali lagi tidak terberi secara biologis, dan ini uh, sebenarnya dunia ini diatur sama orang yang normal gitu, orang yang kebanyakan gitu ya. Dunia ini diatur sama orang yang diatur sama norma ini. Contohnya misalnya uh, uh, kita ambil gampangnya gitu ya, panggilan dosen gitu. Dulu waktu saya di apa di UI, panggilan dosen itu bukan ibu tapi mbak gitu. Kenapa? Karena kan UI banyak kan orang-orangnya orang-orang dari apa DKI Jakarta dan sekitarnya, Jawa sekitarnya gitu. Jadi mbak gitu. Jadi Hmm. lebih dekat, dan juga apa itu Jawa banget gitu loh panggilannya gitu. Sementara waktu di Lebih UPH muda lah dulu Mbak, mbak gitu ya, mbak lebih atau muda. mas. Mm-mm. Dan di UPH dulu panggilannya malah miss gitu. Miss karena mungkin karena banyak apa mahasiswanya dari apa di sekolah gitu ya, waktu SMA banyak Internasional ya. dari sekolah internasional juga, dan kemudian bahasa pengantar sekolah sehari-hari adalah bahasa Inggris, jadi panggil gurunya Miss atau Mister gitu. Dan juga jadi seperti itu. Jadi kebanyakan orang seperti apa di lingkungan itu, di kelompok itu, dan itu yang didefinisikan normal gitu ya. Dan dianggap jadi Dan biasa gitu ya Kak ya, mungkin ya. dianggap jadi biasa gitu. Dan kalau misalnya kita ambil ke apa ya, ke kita tarik ke ranah psikologi gitu ya. Orang yang normal itu seperti apa sih? Ya, orang yang sebagian besar seperti itu. Misalnya ngomongin IQ aja. IQ normal itu seperti apa? IQ yang sebagian besar orang seperti itu. Yang 30% orang di apa secara kurva normal di Average. tengah-tengah gitu ya. Dan kemudian ya itulah normal gitu. Dan dunia ini ya seperti saya bilang tadi, dunia ini secara luas ataupun secara kelompok gitu ya didefinisikan oleh norma itu tadi gitu loh. Dan orang yang berbeda, nah itu orang yang dibilang oh lu nggak normal gitu, karena memang berbeda dari kebanyakan orang, dan juga berbeda dari kesepakatan kelompok yang ada dia di tempat dia berada seperti itu. Jadi itu Hmm. pengertiannya normal gitu ya, atau norma Normal ya. Itu gitu. kalau normal ya berarti sesuai dengan inilah ya yang rata-rata kebanyakan orang gitu ya. Hmm. Nah, kalau Hmm. berarti ada normal, ada abnormal dong ya. Nah, kalau yang Benar. abnormal gimana nih perspektif kita mungkin ya?
Nah, abnormal itu sebenarnya yang namanya apa ya, perbedaan itu satu keniscayaan, itu satu kepastian gitu ya. Nggak ada satu kelompok ataupun satu apa ya, satu komunitas itu yang semuanya itu sama rata gitu ya. Jadi kalau misalnya di militer mungkin, karena kan itu kan berbeda ya. Settingannya mereka mesti patuh sama atasan, kemudian tidak ada ruang buat fleksibilitas lah, sangat kecil ruang buat fleksibilitas. Tapi yang namanya keberagaman itu selalu ada di apa, di setiap kelompok gitu. Dan termasuk juga keberagaman dalam otak gitu ya. Dan ini sebenarnya kata neurodiversity ini sendiri, neurodiversitas gitu ya, ini juga baru-baru ini gitu, sekitar tahun 90-an gitu loh, baru muncul karena memang penelitian secara apa, secara biologis, secara apa, CT scan otak dan juga kemudian apa, pemindaian otak itu memang baru berkembang gitu, makanya baru ditemukan bahwa ternyata berbeda-beda ya settingan otaknya gitu ya. Dan juga itu yang makanya yang membedakan sama settingan otaknya berbeda dan akhirnya tampilan perilakunya pun berbeda gitu. Dan Itu ibaratnya struktur otak kali ya Kak ya, maksudnya berarti ya. ya struktur otak, otak kita ini kan ada bagian-bagiannya gitu, bagian mana yang lebih aktif, bagian mana yang kurang aktif, bagian mana yang lebih berkembang, mana yang belum gitu ya. Nah itu berbeda-beda. Dan apa ya, kalau misalnya kita lihat mesin gitu ya, kerja satu itu kan mempengaruhi kerja satu ya, satu keseluruhan otak itu gitu. Dan itu yang Ada yang error ya, jadinya nggak bisa berfungsi dengan baik gitu ya, akhirnya. tapi kalau lihat dari perspektif neurodiversity gitu ya, itu bukan berfungsi dengan baik tapi berfungsi berbeda gitu. Jadi baik atau enggak, adaptif atau enggak itu kan sebenarnya tergantung sama orangnya dan di tempat dia berada gitu ya, juga apa, support dari lingkungannya gitu. Jadi adaptif atau enggak ya itu tergantung sama lingkungannya. Jadi kita nggak bilang itu baik atau tidak, tapi itu berbeda seperti itu. Betul. Nah, saya sempat apa, posting juga kan, ini kelainan atau keragaman, ini judul chatting kita sebenarnya hari ini, kelainan apa keragaman gitu. Dan kemarin sempat bikin voting, sebagian besar enggak sebagian besar, semuanya yang respon ke voting itu gitu ya bilang bahwa itu adalah keragaman. Nah sebenarnya kita juga mesti apa ya, mesti kritis juga gitu loh, ngelihat yang namanya abnormalitas itu ada dan itu sebenarnya nggak perlu ditutupi gitu, bahwa sebenarnya saya berbeda, bahwa saya tidak memiliki kesamaan dengan Anda, itu sebenarnya nggak masalah gitu. Itu juga sebenarnya harus Yang normal pun juga berbeda soalnya, ya nggak sih? Yang kita yang normal aja itu pasti punya perbedaan juga gitu maksudnya. Jadi wajar kalau kita juga melihat orang yang berbeda, karena kita juga beda kan dari orang lain, gitu nggak sih sebenarnya? sebenarnya aku juga kalau misalnya kita mau lihat lagi dari perspektif neurodiversitas gitu ya, emang nggak ada orang yang normal. Sebenarnya kan Bener itu juga. jadi pertanyaan gitu, apa ya, kita kan manusia ini kan apa ya, terbentuk ataupun terdiri dari berbagai macam aspek gitu. Apakah ketika misalnya saya normal gitu ya, saya misalnya punya IQ normal gitu, di apa, di rata-rata 100, gitu. 90, 100. Rata-rata, dan kemudian tapi secara emosi, saya lebih sensitif dibandingkan sama teman-teman yang lain. Terus secara sosial, saya mah gampang banget bergaul sama orang lain, baru kenal juga langsung bisa tahu gitu loh segala hal yang pribadi tentang dia gitu. Nah itu kan sebenarnya kan tiap orang kan punya sisi yang berbeda-beda ya. Dan sisi mana yang normal, mana yang enggak, mana yang mendefinisikan kamu itu normal atau enggak, itu kita kan juga kita nggak bisa bilang gitu, seperti itu. Makanya ketika kita ngomongin ini perbedaan ini satu keragaman atau satu kelainan, itu tergantung lagi perspektif yang mana yang mau kita lihat gitu, dan di mana tempat kita mendefinisikan ini kelainan atau keragaman gitu ya. Oh ya, disclaimer dulu gitu ya, neurodiversitas ini apa ya, topik yang interdisipliner sebenarnya. Dan kami di sini, saya psikolog klinis, Chris psikolog pendidikan gitu ya, kami bahas dari sisi psikologi. Karena kalau menurut diversitas itu juga ngomongin mengenai hukum gitu, masalah diskriminasi ataupun misalnya mengenai inklusi sosial secara sosiologis gitu ya. Kita nggak bahas itu, tapi kita bahas secara psikologisnya gitu ya. Nah balik ke psikologisnya gitu ya, ini kelainan apa keragaman gitu ya. Ya tergantung di tempat mana kamu mendefinisikan ini apa, normal atau enggak. Secara psikologis, misalnya kamu ke psikolog gitu ya, untuk pemeriksaan, psikolog akan membedakan
klien gitu ya dalam pemeriksaan dengan norma gitu. Norma itu kan jadi pegangannya psikolog gitu ketika misalnya tes IQ ataupun misalnya tes mengenai mengenai kondisi emosi gitu ya. Ini kondisi emosi ini secara normal nggak sih gitu, kalau misalnya secara 6 bulan gitu ya nangis terus, normal nggak sih nangis terus 6 bulan setelah ditinggal pacar, atau misalnya normal nggak sih secara udah 3 bulan nih nggak bisa tidur sama sekali, itu normal nggak? Itu kan psikolog akan membedakannya dengan norma gitu. Jadi Ada milestone-nya juga ya. Biasanya titik acuannya ada kan ya. ada Sesuai acuannya gitu. Atau perkembangan misalnya atau anak enggak. gitu ya, anak usia 6 tahun belum bisa bicara gitu. Itu Hmm. normal nggak? Dan kemudian di Belum bisa sekolah jalan. misalnya, ya di sekolah misalnya nggak bisa duduk diam gitu. Itu normal nggak untuk dia di usianya sekarang dan juga dia di kelompoknya sekarang dengan dengan stimulasi yang dia terima ya. Nah itu sebenarnya menurut saya itu suatu hal yang wajar kalau misalnya kita bilang itu abnormal. Tapi itu dalam konteks pemeriksaan psikologi ya. Itu abnormal karena berbeda dengan lingkungan yang Teman-teman umumnya, dengan sebayanya norma, gitu dengan ya. acuan. Seperti itu. Dan kenapa ini penting? Karena nanti akan keluar diagnosis. Nah, keluar diagnosis ini juga jadi jadi PR juga ke depannya. Diagnosis ini akan jadi label yang mendefinisikan orang tersebut atau jadi label yang cuma mendefinisikan satu kekurangannya dia ataupun satu hal yang mesti dia terus menerus perbaiki gitu ya, satu tantangan hidupnya dia gitu ya, misalnya label autisme gitu ya, itu kan jadi di kepalanya dia, terus ini saya orang autis gitu, dan kemudian itu mendefinisikan semua hal, oh saya orang autis maka saya nggak melakukan pekerjaan yang berkaitan sama orang banyak, saya autis maka saya mesti kerja sendirian, saya autis maka saya mesti seperti ini. Apakah seperti itu atau justru malah jadi saya memilih autisme gitu ya, saya individu dengan autisme maka saya butuh waktu untuk misalnya ketika misalnya butuh regulasi emosi gitu ya, dan butuh regulasi sensoris gitu, saya flipping gitu, ya itu secara secara autisme itu normal gitu. Dan itu makanya yang jadi pertimbangannya kita gitu, di mana kita mendefinisikan si normalitas ini gitu. Dan secara Hmm. di pemeriksaan psikologis itu wajar dan juga harus diterima gitu, bahwa kamu adalah orang yang seperti ini secara diagnosis gitu. Nah terus kemudian pemeriksaan psikologis kan ataupun diagnosis itu udah ada misalnya dan udah ada labelnya gitu. Nah label ini nantinya akan mendefinisikan dia atau enggak, tadi kita udah ngomongin gitu ya, dan modifikasi perilaku seperti apa yang harus diusahakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah maka masuk perspektif keragaman itu tadi gitu ya, bahwa tiap orang itu berbeda-beda dan kita nggak bisa pukul rata bahwa semua orang seperti itu gitu. Misalnya anak dengan diagnosis ADHD gitu ya, misalnya umur 6 tahun kelas 1 SD gitu ya, belum bisa duduk diam Duduk selama diam. beberapa menit gitu ya. Kemudian gampang banget untuk terdistraksi, kehilangan barang-barang tiap hari misalnya ke sekolah bawa termos, pulang nggak bawa Careless. apa-apa gitu ya. Itu Careless kan. banget ya. Dan kemudian dan ini terjadi misalnya nggak cuma di sekolah tapi juga di rumah gitu ya. Nah anak-anak misalnya dengan ADHD ini, diagnosisnya ADHD gitu ya, itu memang secara normal, secara acuan dia punya gangguan memusatkan perhatian dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah terus kemudian di sekolah harusnya seperti apa ketika anak-anak punya diagnosis seperti ini gitu ya. Apakah berarti bahwa mereka harus disamakan dengan anak-anak yang lain, harus duduk diam, ataupun misalnya ada modifikasi di kegiatan kelas sehari-hari yang memungkinkan dia untuk untuk punya rentang konsentrasi yang sesuai sama kemampuannya dia dan dia bisa mengikuti pelajaran gitu ya. Saya pernah di pekerjaan yang 2 tahun lalu gitu ya, mendampingi anak dengan ADHD gitu ya, kelas 1 SD gitu ya, 1 SD di Jerman, dan dia sangat gampang banget overwhelmed sama tuntutan yang dari gurunya gitu. Misalnya pas waktu saya ingat banget nih waktu tes matematika gitu ya. Mereka ada sekitar 3 atau 4 bulan gitu, ada tes rutin
gitu ya. Dan gurunya secara sengaja gitu ya bikin kalau sama murid-murid yang lain mereka terima satu kertas isi apa ya pertanyaan itu langsung gitu ya 5 pertanyaan langsung. Nah untuk anak ini gurunya ngasihnya satu-satu. Jadi satu Oh, selesai baru kemudian baru dikasih soal nomor lagi ya. 2, soal nomor 3, soal nomor 4. Supaya apa? Supaya dia fokus sama yang ini, dan kemudian selesai, dan kemudian dia ngelakuin apa lagi gitu ya, di antara waktu itu dia ngelakuin apa untuk menangin dirinya, untuk kemudian apa ya, coba untuk regulasi dirinya, kemudian soal nomor 2. Nah, hal seperti ini kan yang jadi perspektif keragaman gitu ya. Loh kok teman saya dapat seperti itu sih, dapat penanganan seperti itu, saya enggak. Ya karena kamu bisa lebih lama untuk konsentrasi dibandingkan dengan dia gitu. Dan Hmm. dan ini Ini jadi apa ya kayak jadi terjadi. keinget ya Kak ya. Sorry, Hmm? jadi keinget juga adil itu adil yang seperti apa kayak definisinya ya adil menurut siapa gitu justice. Jadi kayak misalnya kok kayaknya nggak adil, tapi tergantung dong. Maksudnya perspektifnya kalau anak kecil dapatnya seberapa, anak gede seberapa kayak gitu juga ya. Hmm. Karena ini punya kebutuhan khusus, maka dia butuh juga cara yang berbeda ya. Makanya tadi disebut ini modifikasi juga supaya dia tetap bisa ngerjain tugas itu ya karena dia punya perbedaan tadi ya karena anak ADHD ya makanya kasih soalnya satu-satu gitu ya. Gitu. Jadi eh balik lagi ke perspektif kelainan atau keragaman, secara psikologis, secara pemeriksaan gitu ya, itu memang kelainan Memang secara acuan beda berbeda. Tapi kemudian di dalam dalam praktek sehari-hari gitu, keseharian. dalam modifikasinya itu suatu keragaman gitu bahwa nggak cuma satu satu treatment loh untuk semua gitu ya di kelas misalnya ada juga treatment yang disesuaikan sama kebutuhan anak sama kebutuhan anak sesuai sama diagnosisnya dia Berkebutuhan gitu khusus. ya. Dan ini terjadi Makanya di ada IP kelas. ya. Kenapa? Makanya kalau di sekolah tuh ada IP, individual ini evaluation program gitu. Ya Jadi bisa memang gitu kalau ya. Yang ya disesuaikan makanya sama apa sih kondisinya anak dan apa sih yang jadi tujuan belajarnya dia gitu. Tujuan belajar kan juga sebenarnya juga mesti lihat itu kan nggak bijak juga kalau misalnya satu buat semua gitu. Bahwa tiap-tiap orang pun punya kebutuhan yang berbeda, punya kondisi prakondisi yang berbeda gitu dalam pengajaran. Nah ini baru satu dalam hal misalnya dalam hal di sekolah gitu di ya. Nah sekolah. gimana juga di tempat di keluarga misalnya, apakah dia dapat tempat apakah dia punya ruang buat misalnya kalau misalnya lagi hai gitu ya pengen mesti gerah gitu dia dapat kesempatan nggak untuk keluar main. Nah hal seperti itu juga mesti dipertimbangkan dalam perspektif keragaman itu tadi gitu, apakah misalnya uh, oh, bersaudara gitu ya kok dia lebih banyak dapat les olahraga gitu dibandingkan saya misalnya mesti les piano sementara dia les sepak bola gitu. Nah, itu kan juga mesti dilihat gitu bahwa ini keragaman Supaya kebutuhannya habis ya memang energinya ya. gimana. Kalau anak ADHD nggak supaya habis energinya kan, makanya dikasihnya ngedram gitu ya, olahraga gitu ya, biar habis ya energinya ya. Nanti Mungkin dia bukan di rumah habis nggak gitu, bikin tapi dia YouTube. belajar buat regulasi gitu ya, regulasi energinya gitu. Karena memang secara struktural memang individu dengan ADHD prefrontal cortexnya memang lebih lebih santai lah dibandingkan dengan individu yang lainnya gitu yang untuk ngatur bahwa kamu harus tahan impuls gitu dan kemudian tunggu itu susah banget buat orang dalam suatu tunggu itu susah buat orang-orang dengan ADHD gitu ya. Udah Nah pengen ini bergerak aja ya. gitu. Jadi itu yang jadi landasan berpikirnya secara umum lah mengenai neurodiversity gitu ya. Dan seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya bukan isu orang psikologi doang, tapi ini sebenarnya isu masyarakat gitu. Eh, Sejauh mana sih kita kalau misalnya saya lihat gitu ya, dulu waktu praktikum S2 gitu. Dan kemudian ini diagnosisnya harus kita ngomongin nggak sih ke pengasuh misalnya ataupun misalnya ke orang tua. Apakah orang tua akan menerima ini sebagai satu hal yang seumur hidup itu akan jadi satu hal yang mendefinisikan anaknya ataupun satu hal yang ya ini memang anaknya kayak gitu dan makanya mereka mesti diterima gitu. Nah, penerimaan ini kan yang sebenarnya jadi basisnya buat kesehatan mental gitu.
penerimaan diri bahwa memang saya seperti ini, dan ya it's okay kalau misalnya saya misalnya apa, saya butuh Berbeda. ruangan yang tenang, saya nggak, saya apa ya, saya susah untuk meregulasi stimulasi yang datang ke saya, misalnya terutama yang bersifat misalnya audio gitu, gampang overwhelmed dalam situasi yang ribut gitu. Nah, dalam situasi yang banyak orang. Nah, dan kemudian akhirnya apa? Tapi kemudian individu ini tinggal ataupun di keluarga yang banyak orang, ataupun apa ya, di kelompok yang interaksi sosial tuh harus terjadi setiap minggu, misalnya arisan tiap minggu, ketemu keluarga tiap minggu. Nah, dan kemudian ini kan ketika ya, kelompok menerima bahwa oh dia memang orangnya butuh waktu buat apa ya, buat down dulu gitu, untuk Menenangkan apa, diri. menenangkan diri dari stimulasi apa audio ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Dan kalau misalnya lingkungan bisa menerima ini, kan individu juga membantu dia untuk apa, menerima diri, dan kemudian uh, jadi satu strategi stresnya dia, menangani stresnya dia juga gitu. Oh saya apa, saya notice saya udah mulai overwhelming, saya tarik diri dulu deh, saya nggak mesti maksain diri untuk selalu ikut apa kemauan lingkungan saya gitu. Dan itu membantu dia juga kan untuk menjaga kesehatan mentalnya dia. Dan penerimaan Dan penerimaan pastinya diri ini memang jadi satu hal yang krusial gitu ya dalam kesehatan mental. Gimana? ya, jadi kuncinya ya, enggak, jadi kuncinya ya kita sadarin dulu, nerima, nggak usah denial ya, memang saya ada beda gitu ya dari yang lain, dan juga mungkin juga patut untuk para orang tuanya juga memahami juga ya, kalau memang dia beda ya ngapain juga mesti dipaksa gitu, itu justru mengganggu kan gitu ya kesehatan mentalnya dia gitu ya. Jadinya malah cranky gitu ya anaknya gitu ya. Hmm. Dan penerimaan ini bukan berarti bahwa oh kamu misalnya autis ya udah nggak usah sekolah gitu misalnya, ataupun misalnya ya udah nggak usah ngelakuin apa-apa gitu sama orang lain, nggak usah belajar keterampilan sosial, yang nggak juga gitu. Eh, kita juga mesti lihat bahwa ada loh tuntutan, ini namanya kita kan nggak hidup di hutan gitu, yang hidup sendiri gitu ya. Ada loh acuan-acuan di masyarakat yang memang mesti kita terima gitu. Tapi gimana cara kita untuk belajar untuk sesuai untuk bisa jadi orang yang beradaptasi dengan tuntutan dari lingkungan. Nah itu yang butuh adaptasi, adaptasi tadi gitu, misalnya apa, soal soal ulangan nggak semuanya langsung diterima, atau misalnya ada waktu untuk anak untuk apa, untuk menenangkan diri, dan juga ada apa, ada intervensi yang sesuai dengan kebutuhannya dia dan kemampuannya dia, seperti itu. Jadi eh, disabilitas ataupun misalnya kekurangan gitu ya secara neurologis ataupun kalau secara fisik, itu sebenarnya nggak jadi alasan membuat kita untuk menarik diri dari lingkungan gitu ya. Makanya kita apa, butuh inklusi. Inklusi itu kan artinya adalah bahwa kita di apa ya, lingkungan kita ini berbeda gitu, beragam, dan itu yang mesti kita terima gitu. Sekolah aja ada kok sekolah inklusi ya gitu, cuman belum memfasilitasi kadang-kadang gitu ya. Nah ini kalau ini Hmm. konteksnya lebih luas ya, masyarakat yang inklusi juga ya, mau menerima keberagaman gitu ya, dengan adanya Hmm. orang-orang yang pastinya berbeda lah dari kita, maka kita mau apa, menerima, dan mereka pun juga belajar buat adjust di masyarakat pada umumnya seperti apa ya, bukan berarti harus disendirikan. Banyak kan masih, kayaknya pemahaman di Indo nih masih banyak banget loh disingkirin. Ada yang masih apa ya namanya, nggak usah dibawa keluar kayak gitu ya. Mungkin Hmm. ya ada rasa seperti itu ya. Jadi harapannya adalah orangnya bisa nerima gitu ya, keluarganya bisa nerima, masyarakat juga mau juga gitu ya menerima adanya keberagaman ini ya. Mm-mm. Ya, Dan ini bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu, apa, pendengar ataupun pemirsanya WeChat gitu, kayak kalau misalnya jalan-jalan gitu, terus kemudian ngelihat oh ada keluarga anaknya nangis guling-guling, terus kemudian ini orang tuanya apa nggak bisa ngapa-ngapain lah, kita kan nggak tahu anaknya punya masalah apa gitu. Dan kemudian yang bisa kita lakukan apa, mungkin ya jangan ngeliatin terus itu kan bikin orang tua jadi risih ya. Tapi mungkin kita bisa apa, kalau bisa kita mau dan timingnya tepat, kita bisa kasih support, misalnya tetap semangat ya Bu, tetap semangat ya Pak, nah seperti itu. Nah jadi apa ya, mulailah dari diri kita sendiri, sekitar kita tuh seperti apa berbeda, dari itu kita kita bisa bisa kita lihat, jangan dari perspektif kita doang gitu, bahwa mungkin ada masalahnya dia yang kita nggak tahu gitu. Dan juga menerima diri kita juga gitu, nggak mesti loh apa ya,
semua kekurangan kita itu kita tutupi gitu, kita nggak mau ngomongin ke orang ya, kalau misalnya kita belum nyaman ya nggak masalah gitu, tapi kita juga mesti menerima bahwa misalnya oh saya orangnya seperti ini ya, saya orangnya misalnya terlalu apa ya, dibandingkan sama teman saya lebih sensitif, saya lebih gampang untuk tersentuh misalnya, lebih gampang buat nangis, atau misalnya saya kok orangnya geratakan ya, semua hal tuh kayaknya nggak beres sama saya gitu, apa dapat tugas satu, tugas yang lainnya akhirnya prokrastinasi lah segala macam. Nah itu kan juga sebenarnya kita bisa terima ya, saya saya orangnya memang gampang apa ya, kurang bisa organisir gitu ya. Saya bisa lakukan apa, misalnya saya ambil satu tugas satu, tidak diambil semua hal, mesti jadi tanggung jawabnya saya komunikasikan juga misalnya sama sama bos, misalnya sama pasangan, tolong untuk apa delegasi tugas ini saya nggak bisa lakuin semuanya sama saya sendiri gitu. Nah hal seperti ini yang jadi penerimaan ini yang memang mesti kita mulai juga dari diri kita sendiri gitu. Ya, Oke. kata kuncinya accept ya. Banyak kalau menerima itu akan lebih membantu kita juga untuk menerima untuk di treatment juga, menerima untuk dapat masukan juga ya kalau kita udah nerima. Kalau kita sendiri belum menerima ya denial terus ya, jadinya akan susah juga ya kalau untuk dilakukan intervensi, apalagi mau dimodifikasi ya perilaku itu repot juga ya. Dan itu jadi PR sih menurutku ya, kalau misalnya dimulai dari orang tuanya juga ya, kadang kan nggak menerima gitu ya bahwa anaknya berbeda, itu susah banget gitu ya. Kalau tadi kan ngomongin agak berat ya Kak ya, dulu tuh punya pengalaman yang borderline aja gitu ya, itu kan slow learner ya masuknya gitu, enggak kok anak saya cuma males aja gitu. Secara gitu ya mungkin sudah kelihatan gitu ya hasil psikologisnya gitu ya, IQ-nya di bawah rata-rata jauh 75 gitu ya. Itu mau nyampein itu susah banget gitu ya, itu pas praktikum lagi Kak gitu. Borderline tuh apa ya, ambang batas itu susah banget, tapi ini beda dari yang lain dan itu perlu untuk diterima, dan memang gak gampang sih. Kalau pengalamanku tuh susah banget sih menerima bahwa anak ini berbeda gitu ya. Gurunya juga ini juga memang anaknya aduh males banget gitu ya, atau bahkan mungkin pakai kata-kata yang kasar gitu ya, pakai itu memang udah ada nggak sanggup deh gitu, emang udah nggak naik kelas aja gitu, udah nggak ada pertolongan untuk gimana caranya supaya ini buat adjust juga gitu ya. So struggling sih gitu ya. Jadi itu apa ya, penerimaan juga sebenarnya juga terkait juga sama edukasi gitu ya, sejauh mana kita apa ya menerima edukasi ataupun mencari edukasi tentang hal ini gitu. Jadi ketika misalnya psikolog dapat kasih diagnosis, itu juga sebenarnya tugasnya psikolog untuk berisiko edukasi gitu. Ini orang dengan kondisi seperti ini bisa dibantu dengan cara seperti apa gitu, dan perspektif masa depannya seperti apa, prognosisnya seperti apa, itu kan juga mesti apa dikomunikasikan juga gitu ya. Dan juga tadi ngomongin borderline gitu ya, IQ 2 digit gitu, saya sempat apa dengar itu juga gitu, dan lihat itu di media sosial, dan itu mengganggu saya gitu. Emang kenapa kalau IQ-nya 2 digit masalah buat lo gitu ya? IQ 2 digit itu misalnya IQ di bawah rata-rata gitu. So, apa maksudnya IQ di bawah rata-rata? Memang orang yang IQ di bawah rata-rata hina? Enggak. Memang IQ orang yang di bawah rata-rata, orang yang IQ di bawah rata-rata apa ya, jelek gitu? Enggak juga gitu. Mereka memang punya kondisi seperti itu, tapi bukan berarti bahwa mereka orang yang disfungsional, enggak juga gitu. Jadi IQ 2 digit terus kemudian apa, lu autis banget sih main HP terus, dan itu kan jadi apa ya, label itu jadi satu ejekan, dan itu juga nama ya sulit untuk buat penerimaan itu di masyarakat gitu. Makanya Padahal mereka nggak tahu ya yang kayak gimana artinya apa gitu ya. Gitu ya, keselin juga sih. Lagian 2 benar. digit kalau 90 masih rata-rata loh. 95 masih rata-rata. Ada juga yang ngomong itu saya sebel banget sampai sekarang gitu ya, Sujiwo Tejo gitu yang ngomong IQ kelas melati. Lah emang kenapa kalau IQ-nya rendah, IQ jongkok? Itu buat saya sempat nulis gitu loh ke beliau gitu ya, ngomong ini sebenarnya secara apa ya, ini nggak bisa diterima gitu, ini diskriminatif gitu, tapi nggak apa nggak ya diabaikan karena memang mungkin edukasinya belum sampai ke situ gitu ya, bahwa itu diskriminatif ngomongin bahwa lu IQ lu 2 digit, atau misalnya lu autis, atau misalnya lu apa lu jadi label itu jadi satu hal yang apa ya, jadi ejekan, itu diskriminatif Jadi jelek. sebenarnya. Gitu. Dan juga Ada. apa ya, satu hal juga yang mungkin nggak mengedukasi adalah terapis ataupun orang-orang yang bilang bahwa saya bisa menyembuhkan kondisi ini gitu ya, menyembuhkan autisme ataupun menyembuhkan ADHD. Nah
Pertanyaan sekarang apa? Apakah itu penyakit kayak flu gitu ya? Itu kan enggak gitu. Apakah itu penyakit atau kayak apa? Kayak misalnya korengan gitu ya? Enggak gitu. Itu satu hal, satu kondisi psikologis ya sebenarnya apa ya butuh modifikasi gitu. Bukan berarti Iya, apa ya menyembuhkan, bukan sembuh tapi bisa karena beradaptasi dengan karena sifatnya itu kan. pervasif ya istilahnya ya. Jadi memang menetap gitu ya, hanya bisa dimodifikasi kan gitu ya, butuh bantuan supaya gimana dia adjust lah ya, beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Oke, thank you Kak Oke. buat sharingnya tentang neurodiversity ini. Semoga kita lebih bisa belajar gitu ya, menghargai juga keberagaman dari mulai diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita punya ilmu, boleh juga mengedukasi orang-orang di sekitar kita supaya nggak gampang gitu ya dengan adanya label atau kita mengucapkan label, atau kalau mungkin ada yang berbeda ya kita tetap belajar buat menghargai gitu. Dan kalau bisa kita bantu, ya kita bantu. Kalau enggak usah berceloteh gitu ya tanpa ada Mhm. dasarnya gitu ya. Malah justru mungkin itu akan menyakiti orang lain. Gitu aja kali ya hari ini, udah 30 menit juga. Selamat beraktivitas, selamat weekend. Selamat Salam weekend, selamat WeChat. istirahat. Oke, salam Micet. Salam WeChat. Bye.